Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramania dari program Studi Ilmu Komputer dengan nomor NPM 2025030446. Di sini saya akan mempresentasikan mini project yang sudah saya buat, yaitu berjudul Sistem Pengelolaan Wisata Bukit Cipang Kabupaten Rejang Lebong. Saya memilih tema ini karena Bukit Cipang merupakan salah satu tempat wisata di Rejang Lebong yang cukup dikenal banyak orang karena pemandangannya yang bagus dan indah, cocok menjadi tempat bersantai bersama keluarga ataupun teman. Menurut saya, pengelolaan data pengunjung dan tiket akan lebih mudah kalau menggunakan sistem komputer dibandingkan secara manual. Tujuan saya membuat program ini supaya mempermudah pengelolaan data wisata dan menerapkan materi yang sudah dijelaskan di mata kuliah pemrograman dasar. Pertama, saya akan menjelaskan flowchart dan algoritma, lanjut ke penjelasan program dan demonstrasi. Ketika ingin memulai, masukkan login admin, yaitu username dan password. Setelah itu ada pertanyaan, username password benar? Jika tidak, kesempatan akan dikurangi 1. Jika kesempatan sampai habis, login akan gagal dan program selesai. Dan akan kembali ke input login admin awal dan memasukkan username dan password. Jika berhasil, akan menampilkan menu utama. Dan ini adalah pilihan menunya. Jika memilih menu nomor 1, tambah data pengunjung, maka akan menambahkan data pengunjung seperti ID, nama, asal, tanggal, dan tiket. 0 hitung total itu satu tiketnya dihitung dengan 10.000. Setelah menambah data pengunjung, akan menyimpan data pengunjung dan akan mencetak struk pembayarannya. Setelah itu akan kembali ke menu utama. Jika memilih menu nomor 2, lihat data pengunjung, maka akan menampilkan semua data pengunjung. Setelah itu kembali ke menu utama. Jika memilih pilihan menu nomor 3, cari data pengunjung, maka akan menampilkan ID pengunjung. Setelah itu akan ada pertanyaan, apakah data ditemukan? Jika tidak, data tidak ditemukan, kembali ke menu utama. Dan jika ditemukan, akan menampilkan data yang dicari. Jika memilih menu nomor 4, ubah data pengunjung, maka akan melihatkan hasil, menampilkan ID pengunjung. Setelah itu, apakah data ditemukan? Jika data tidak ditemukan, kembali ke menu utama. Jika ditemukan, akan menginput data baru, hitung total baru, dan simpan perubahan. Setelah itu, kembali ke menu utama. Jika memilih nomor 5, hapus data pengunjung, maka akan menampilkan ID pengunjung. Setelah itu, apakah data pengunjung yang dicari ditemukan? Jika tidak, akan kembali lagi ke ID input pengunjung. Jika ya, yakin dihapus. Ada pertanyaan lagi, yaitu penghapusan dibatalkan. Jika tidak, kembali ke menu utama. Jika iya, hapus data pengunjung dan data akan berhasil dihapus. Dan jika memilih menu nomor 6, laporan hasil pengunjung akan menghitung jumlah pengunjung, total tiket, dan total pendapatannya. Setelah itu akan menampilkan laporan pengunjung. Dan jika memilih menu nomor 7, informasi Bukit Cipang, di sini akan menampilkan informasi wisata Bukit Cipang dan kembali ke menu utama. Dan yang terakhir, jika memilih nomor 8 yaitu keluar, maka di sini akan menampilkan keluar dan ada pertanyaan yakin dihapus. Jika tidak, akan kembali ke menu utama.
Jika ya, akan menampilkan terima kasih telah menggunakan program dan selesai. Baik, di sini saya sudah memasuki program Python yang saya buat. Setelah itu saya akan menjalankannya. Di sini, ketika ingin masuk ke login admin, kita akan memasukkan username dan password terlebih dahulu. Di sini, jika saya memasukkannya dengan salah, kan ada tulisan username atau password salah, dan ada kesempatan 2 kali lagi. Jika kesempatan 2 kalinya tetap salah, maka program akan berakhir di sini. Jika benar, ini ada kesempatan 1 lagi. Jika salah lagi, login gagal dan tidak bisa memasuki, dan dibuat ulang dengan memasukkan username yang benar. Dan login berhasil. Setelah itu ada pilihan menu. Yang pertama saya pilih nomor 2, yaitu melihat data. Ini adalah data pengunjung. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Setelah itu, ada tulisan lagi di bagian sini. Jika ingin memasukkan data ke 1, maka dia akan menambah. Jadi yang ini ID-nya saya buat ID sudah digunakan. Jadi kita harus menggunakan ID yang belum pernah digunakan. Setelah itu, isi nama pengunjungnya. Asal daerah. Dan ada tanggal kunjungan. Setelah itu memasukkan jumlah tiketnya. Dan akan menyimpan menyimpan data pengunjung. Setelah itu ada struk pembayarannya. Ini karena dia membeli tiket 5 dan pembayarannya adalah 50.000. Tekan enter untuk kembali ke menu. Di sini saya akan mencari data pengunjung. Pilihan menu nomor 3. ID-nya P1. Ini ID data yang saya cari. Ketika sudah berhasil, tekan enter lagi. Jika memilih menu nomor 4, maka ini akan mengubah data pengunjung. Misal, P akan memasukkan data baru
Data berhasil diubah. Setelah itu tekan enter lagi. Jika memilih nomor 7, maka akan menampilkan laporan pengunjung. Jadi laporannya jika memilih menu nomor 7, maka akan menampilkan informasi Bukit Cipang. Di sini ada wisata Bukit Cipang, lokasi, kabupaten, provinsi Bengkulu, jam operasionalnya, harga tiket dan fasilitas. Dan ada daya tarik. Jika memilih menu nomor 7 ini, maka akan muncul informasi wisata Bukit Cipang. Ada nama wisata, lokasi, kabupaten, provinsi, jam operasional dan harga tiket. Dan ada fasilitas dan daya tariknya. Seperti panorama alam yang indah, udara sejuk dan cocok untuk bersantai. Setelah itu, jika memilih menu yang terakhir yaitu nomor 8, maka akan keluar. Jika tekan tidak, maka akan kembali ke menu utama. Jika iya, maka akan ada tulisan terima kasih telah menggunakan program sistem pengelolaan wisata Bukit Cipang.